Saya dihubungi oleh Pak Roni dan tim pembela Eliezer. Mereka minta supaya saya memberikan kesaksian dari sudut etika. Bagaimana Romo melihat sosok Richard Eliezer sehingga memutuskan bersedia menjadi saksi ahli meringankan? Ini harusnya di awal, saya agak lupa tadi sore. Ya, saya tidak berkenalan dengan Eliezer, jadi saya justru tidak memperhatikan beliau. Saya lihat beliau duduk di samping Pak Roni. Saya tidak bicara dengan dia dan saya juga tidak terpengaruh oleh pandangan tentang Eliezer. Saya melihat kasus dari sudut kasus yang oleh pembela diterapkan pada kasus Eliezer. Yang saya bicarakan adalah prinsip-prinsip etika yang tidak berkaitan langsung dengan pribadi-pribadi yang bersangkutan, dan itu sangat penting supaya dari sudut etika segi prinsip-prinsip itu jelas. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Ini merupakan cuplikan keterangan Romo Magnis saat menjadi saksi meringankan Richard Eliezer pada sidang 26 Desember 2022. Kala itu, ia menjelaskan pendapatnya soal Richard yang tidak bisa menolak perintah atasannya, yakni Verdi Sambo, hingga menyebabkan nyawa rekannya menghilang. Sebulan berlalu, kini JPU sudah memberikan tuntutannya pada Richard. Dengan tuntutan penjara 12 tahun, publik pun menilai JPU seolah mengabaikan kesaksian Romo Magnis. Lantas, bagaimana respons Romo Magnis soal tuntutan penjara 12 tahun terhadap Richard Eliezer? Mari kita simak wawancara berikut ini. Terbaru Romo, Richard Eliezer dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara karena perannya sebagai eksekutor. Sementara dalam kesaksian Romo yang kami lihat bersama-sama di media, ada banyak hal yang Romo sampaikan yang itu sifatnya mencoba meringankan dari apa yang telah dilakukan oleh Eliezer, di mana Eliezer mendapat relasi kuasa, Eliezer ada keterpaksaan dan kemenyesalan. Respon Romo terhadap tuntutan hukuman 12 tahun penjara yang dituntutkan kepada Eliezer seperti apa? Saya sebetulnya tidak ingin menjawab pertanyaan ini karena itu menuntut keahlian dalam bidang hukum. Hukum pidana kita menetapkan hukuman terhadap tindak pidana. Apakah 12 tahun itu terlalu banyak atau terlalu sedikit? Saya sendiri tidak merasa mampu untuk menilai. Yang bagi saya jelas, tentu Eliezer itu tidak boleh dihukum seperti orang yang begitu saja membunuh, karena seperti saya jelaskan di situ, dia melakukan itu di atas perintah orang yang berhak memerintah dan dalam situasi tertekan. Tetapi saya juga tidak bisa menilai apakah 12 tahun itu sudah merupakan peringanan atau tidak. Mahfud MD menyempatkan diri menulis pesan di media sosial pribadinya untuk memberikan dukungan moral kepada tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Brigadir J. Richard Eliezer. Adinda Richard Eliezer, kamu jantan. Pesan Mahfud MD untuk Baradae, berdoa agar dapat hukuman ringan. Menko Polhukam Mahfud MD mendoakan Barada Richard Eliezer alias Baradae agar divonis ringan oleh hakim usai membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 25 Januari 2023 lalu.
Mahfud juga mengaku senang karena Baradae telah mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak termasuk dirinya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam unggahan Instagramnya di @mohmahfudmd pada Jumat 27 Januari 2023. Adinda Richard Eliezer, saya senang saat membaca pledoi tadi kamu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak termasuk kepada saya. Saya berdoa agar kamu mendapatkan hukuman ringan, tapi itu semua terserah kepada majelis hakim. Kita harus suportif dalam berhukum bahwa hakimlah yang berwenang memutuskan hukuman. Aku masih ingat kasus ini menjadi terbuka ketika pada 8 Agustus 2022 kamu membuka rahasia kasus ini bahwa faktanya bukan tembak melainkan pembunuhan. Sebelum itu selama sebulan sejak 8 Juli kamu mengaku saling tembak karena ditembak duluan. Tapi tanggal 8 Agustus itu kamu bilang itu pembunuhan. Sejak itu semua jadi terbuka, termasuk Ferdi yang kemudian mengaku sebagai pembuat skenario. Ingatlah, setelah membuka rahasia kasus ini, kamu menyatakan bahwa hatimu lega dan lepas dari himpitan karena telah mengatakan kebenaran tentang hal yang semula digelap gulitakan. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis. Mahfud pada keterangannya pun mengenang saat kasus ini masih tertutup dan seluruh pihak berpegang bahwa peristiwa tewasnya Brigadir J akibat peristiwa tembak-menembak dengan Baradae. Hal tersebut juga selalu diakui Baradae selama sebulan, yaitu dari 8 Juli hingga 8 Agustus 2022. Namun lanjut Mahfud, tepat pada tanggal 8 Agustus tersebut Baradae baru mengakui bahwa tewasnya Brigadir J disebabkan dibunuh dan bukannya akibat peristiwa tembak-menembak. Mahfud pun juga mengenang saat Ferdi Sambo akhirnya juga mengakui bahwa peristiwa tembak-menembak adalah skenario yang dibuatnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan Baradae agar berpegang pada pernyataannya bahwa ia lega telah membuka tabir penyebab sebenarnya Brigadir J meregang nyawa. Selain itu, Mahfud juga menganggap Baradae adalah sosok yang jantan setelah berani membuka fakta sebenarnya penyebab tewasnya Brigadir J.